Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk yang session sebelumnya adalah ayat-ayat tentang berpikir kritis dan demokratis. Tidak lengkap kiranya kalau tidak kita lengkapi dengan keterangan-keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu untuk kali ini adalah tentang hadis-hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Untuk lebih menyingkat waktu, baiklah, marilah kita buka hadis-hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Hadis-hadis itu antara lain adalah sebagai berikut. Baik, kita tayangkan agar lebih besar, biar lebih jelas dan lebih bisa terbaca, yaitu tentang hadis-hadis tentang sikap kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Ya'la Shaddad bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha tuma tamanna 'ala Allah. Dari Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi kita harus mampu mengintrospeksi diri kita masing-masing, terus berusaha beramal untuk kehidupan setelah mati. Kadang-kadang kita hanya mikir masa depan yang sifatnya materi semata. Tapi kita tidak pernah memikirkan masa depan yang sesungguhnya, yaitu bekal untuk mati kita di kehidupan setelah mati. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, mencari jabatan dan lain sebagainya. Kita menghalalkan segala cara, entah dengan menggunakan uang, entah dengan menggunakan singkir sana singkir sini dan sebagainya. Itu namanya tidak mementingkan masa depan yang sesungguhnya, tidak berpikir cerdas, tidak berpikir kritis. Orang yang berpikir cerdas dan kritis pasti dalam segala tindakannya memikirkan masa depan yang jauh, yaitu masa depan akhirat. Karena itulah mari kita berlatih untuk berpikir jauh ke depan, tidak hanya sekedar dunia yang fana ini. Karena hakikatnya itu adalah harapan kosong, karena mengikuti hawa nafsu. Anak-anakku sekalian, hadis Nabi berikutnya adalah hadis tentang yang suka bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah taqala ma ra'aitu ahadan aktsaroma suratalla ashabihi min Rasulillah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah bersegera melakukan kebaikan. Jadi dalam melakukan kebaikan kita harus menyegerakan. Hadis sebelumnya tadi kan yang masalah musyawarah. Ya. Ini hadis tentang musyawarah tadi. Hadis yang tentang menyegerakan kebaikan adalah hadis seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqra. Kita ulangi. Ngan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqron munsiyan aw ghaniyan mudghiyan aw marodon mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw dajjala fasyarru wa ibu ya yuntadharu aw sa'ata fasa'atu adha wa amar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan. Sebelum kita miskin, mari kita cepat-cepat beramal. Itu kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh. Selagi kita sehat, mari kita banyak beramal. Atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang dinantikan, atau kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi sebelum datangnya kejadian-kejadian berikut, marilah kita cepat-cepat beramal. Kejadian itu adalah apa yang kalian tunggu-tunggu selain kemiskinan. Sebelum miskin, marilah kita beramal. Atau kekayaan yang menyombongkan. Ketika kita lagi kaya, jangan sombong, cepat-cepat beramal kebaikan. Ketika kita masih sehat, juga cepat-cepat beramal sebelum sakit yang merusak tubuh. Selagi kita masih muda, marilah kita banyak beramal sebelum tua yang melemahkan, tua renta, tua bangka, lemah luleh. Selagi kita masih sehat, mari kita banyak beramal. Atau kematian yang cepat. Sebelum kita mati, mari kita bersedekah, beramal, menuai kebaikan. Atau yang paling dosa adalah dajjal. Sebelum datangnya dajjal, fitnah yang sangat besar. Karena dajjal bisa menciptakan laut, bisa menciptakan angin, bisa menciptakan rizki, bisa menciptakan kemakmuran dan kemelaratan. Itulah fitnah yang terbesar.
maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang dinantikan. Jadi Dajjal adalah seburuk-buruk makhluk yang pasti akan muncul nanti. Setelah Dajjal muncul barulah kiamat. Pada hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terbaik di deritanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan. Anak-anakku sekalian, demikianlah hadis-hadis tentang sikap kritis dan demokratis sebagai tambahan dari ayat-ayat tentang berpikir kritis dan demokratis. Mudah-mudahan manfaat kita tetap bisa belajar di tengah pandemi corona ini, dan mohon untuk membuka judul-judul YouTube ini di channel Sukimin Benda Gede, Sukimin spasi Benda Gede. Insya Allah nanti kalian bisa menyimpulkan isinya, ditulis di dalam kertas dan dikumpulkan di meja Pak Guru di ruang guru, paling lama seminggu setelah menonton atau menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan manfaat. Jadilah anak yang soleh dan solihah dan mempunyai masa depan yang gemilang di dunia dan di akhirat. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.